Di sebuah sudut paling timur Indonesia, tepatnya di Merauke, Papua, seorang anak kecil bernama Ricky Ricardo Kambuaya tumbuh dengan segala keterbatasan, tapi punya semangat yang tak pernah padam. Lahir pada 5 Mei tahun 1996, Ricky tumbuh dalam lingkungan yang sederhana. Ayahnya bekerja serabutan, sementara ibunya mengurus rumah dan anak-anak. Hidup tak selalu mudah, tapi senyum Ricky nyaris tak pernah hilang. Sejak kecil, Ricky sudah menunjukkan ketertarikan besar pada sepak bola. Lapangan tanah berlumpur di dekat rumah menjadi saksi betapa bocah kecil ini tak pernah lelah mengejar bola. Sepatu bukan barang wajib, kebanyakan waktu ia bermain tanpa alas kaki, hanya berbekal tekad dan semangat. Bersama teman-temannya, ia menghabiskan sore hari bermain bola hingga matahari tenggelam di ufuk timur. Ibunya sempat khawatir, "Kamu itu belajar juga, Nak," begitu katanya. Tapi Ricky punya jawabannya sendiri. "Saya mau jadi pemain bola, Bu. Suatu hari nanti saya main di TV." Mimpinya mungkin terdengar muluk bagi sebagian orang. Di Merauke, jarang sekali ada anak yang bisa menembus pentas nasional, apalagi menjadi pemain timnas. Tapi Ricky tidak peduli. Ia percaya, selama bola masih bulat dan kakinya masih kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Saat usianya menginjak 12 tahun, Ricky mulai menunjukkan bakatnya di turnamen antar sekolah. Pelatih-pelatih lokal mulai meliriknya. Ia memiliki visi bermain yang cerdas dan daya jelajah luar biasa. Meski tubuhnya tidak terlalu besar, Ricky berani duel dan tak kenal takut. Hal itu membuatnya cepat menonjol di antara teman-temannya. Namun, bakat saja tidak cukup. Fasilitas di Merauke jauh dari kata ideal. Bola yang dipakai seringkali sudah robek. Rompi latihan, hanya kaos bekas yang dibedakan warnanya. Tapi Ricky tidak pernah mengeluh. Justru dari situ ia belajar kerasnya perjuangan. "Kalau di sini saja saya bisa berkembang. Apalagi kalau nanti dapat kesempatan lebih besar," katanya dalam hati. Suatu hari, saat mengikuti sebuah turnamen tingkat kabupaten, Ricky tampil luar biasa. Ia mencetak 2 gol dan 1 assist, membawa timnya menjadi juara. Di antara penonton, ada seorang pelatih dari Jayapura yang diam-diam memperhatikannya. Nama Ricky Kambuaya masuk dalam catatannya malam itu juga. Pelatih itu lalu mendekati keluarga Ricky. Ia menawarkan Ricky untuk ikut seleksi di Jayapura, tempat di mana talenta muda Papua banyak dibentuk. Kesempatan ini bukan hanya besar, tapi juga langkah awal dari mimpi masa kecil Ricky menjadi pemain profesional. Langkah Ricky Kambuaya di Jayapura tidak langsung mulus. Saat tiba di kota itu, ia merasa seperti anak kecil di dunia baru asing, ramai dan penuh tantangan. Ia tinggal di asrama kecil milik Akademi Sepak Bola lokal, bersama puluhan anak lain yang punya mimpi serupa, menjadi pesepak bola profesional. Hari-hari awal terasa berat, jadwal latihan padat, makanan seadanya, dan jarak dengan keluarga membuat Ricky beberapa kali hampir menyerah. Tapi setiap kali rasa rindu datang, ia kembali mengingat alasan utamanya datang ke Jayapura untuk mengangkat derajat keluarganya lewat sepak bola. Di bawah asuhan pelatih-pelatih yang disiplin, Ricky perlahan berkembang. Ia mulai memahami pentingnya taktik, posisi, dan peran gelandang serang yang mulai menjadi spesialisasinya. Ricky dikenal punya visi bermain yang matang dan kemampuan menembak jarak jauh yang akurat. Meski tubuhnya tak sebesar pemain lain, Ricky menggantikannya dengan kelincahan dan kecerdasan membaca permainan. Selama 2 tahun di akademi, Ricky kerap menjadi andalan tim. Ia bermain di berbagai turnamen antar akademi Papua dan menarik perhatian pencari bakat dari luar daerah. Namun, kesempatan besar itu belum juga datang. Usianya sudah mendekati 18 tahun. Dan tanpa klub profesional yang meminangnya, jalan karier bisa mandek sewaktu-waktu. Satu hari di penghujung tahun 2015, Ricky mendapat tawaran bermain di klub amatir di Sorong, Papua Barat. Bukan klub besar, tapi cukup untuk memberinya menit bermain dan pengalaman di level lebih tinggi. Tanpa ragu, Ricky menerimanya. Ia sadar, karier sepak bola tak bisa dibangun hanya dengan menunggu, harus dijemput. Di klub itu, Ricky tampil impresif. Permainannya makin matang, ia kerap mencetak gol dan menjadi motor serangan tim.
Penampilannya di turnamen antar daerah membuatnya dilirik Persiwa Wamena, tim legendaris asal Papua yang dulu pernah meramaikan Liga Indonesia. Meski bukan lagi tim sekuat dulu, nama Persiwa masih punya magnet tersendiri bagi pemain muda seperti Ricky. Musim 2017 menjadi titik penting. Ricky resmi dikontrak Persiwa Wamena dan mulai mencicipi atmosfer Liga 2 Indonesia. Ini adalah mimpi yang akhirnya terwujud bermain di kompetisi resmi nasional. Meski berlaga di kasta kedua, bagi Ricky, ini seperti tampil di pentas dunia. Awal-awal di Persiwa tidak mudah. Ia harus bersaing dengan pemain-pemain yang lebih senior dan berpengalaman. Tapi Ricky tidak takut. Ia tahu satu-satunya cara bertahan adalah bekerja lebih keras dari yang lain. Ia datang lebih awal saat latihan dan pulang paling akhir. Setiap malam, ia merenungi rekaman pertandingannya, mencari kesalahan dan belajar memperbaikinya. Kerja keras itu berbuah hasil. Di paruh musim, Ricky mulai dipercaya menjadi starter. Ia mencetak beberapa gol penting dan menjadi pemain kunci di lini tengah. Gaya bermainnya yang dinamis dan agresif mulai mencuri perhatian. Komentator lokal mulai menyebut namanya dengan kagum. Dari situ, namanya mulai diperbincangkan. Klub-klub lain mulai menaruh minat. Salah satunya adalah klub asal Kalimantan, PSS Sleman, yang saat itu sedang memantau talenta muda dari wilayah timur Indonesia. Meski akhirnya tidak terjadi, ketertarikan itu membuat Ricky sadar ia sedang menuju sesuatu yang lebih besar. Musim berganti, dan Ricky pun membuat keputusan penting, hijrah ke klub asal Jawa. Bagi pemain asal Papua, bermain di Pulau Jawa adalah langkah besar. Kompetisi di sana lebih ketat, sorotan media lebih tinggi, dan persaingan lebih brutal. Tapi Ricky siap. Ia tahu, jika ingin menjadi bintang, ia harus berani bermain di panggung utama. Dan disitulah, kisah Ricky Kambuaya berubah dari talenta lokal menjadi calon bintang nasional. Ia akan segera menapakkan kakinya di Liga 1, tempat di mana mimpinya diuji dan takdirnya ditentukan. Tahun 2019 menjadi titik krusial dalam hidup Ricky Kambuaya. Setelah tampil menjanjikan bersama Persiwa Wamena di Liga 2, Ricky akhirnya mendapat tawaran bergabung dengan Persebaya Surabaya, salah satu klub besar di Liga pertama ini. Bukan sekadar perpindahan klub, ini adalah pintu gerbang menuju panggung elit sepak bola nasional. Berseragam Persebaya, Ricky merasakan atmosfer berbeda. Sorakan ribuan bonek pendukung fanatik Persebaya menggema di setiap laga. Tekanan dan ekspektasi besar langsung menghampirinya. Tapi Ricky tidak gentar. Justru ia merasa inilah saatnya menunjukkan bahwa anak Papua juga bisa bersinar di klub besar. Pada awal musim, Ricky memang belum langsung menjadi starter. Ia harus bersaing dengan pemain-pemain senior dan asing yang punya pengalaman lebih banyak. Namun, dalam setiap menit yang ia dapatkan, Ricky berusaha tampil maksimal. Ia tidak menyia-nyiakan satupun kesempatan. Permainannya mulai menarik perhatian pelatih. Ia punya daya jelajah luas, tidak takut duel, dan selalu berani membawa bola ke depan. Ricky bukan hanya gelandang pekerja, tapi juga punya kreativitas dalam membongkar pertahanan lawan. Di beberapa laga, ia mencetak gol penting dan memberikan assist yang menentukan. Pelan-pelan, Ricky menjelma menjadi andalan di lini tengah Persebaya. Fans mulai menyukai gaya mainnya yang lugas dan berani. Ia tidak banyak bicara di lapangan, tapi permainannya berbicara banyak. Nama Ricky Kambuaya semakin dikenal luas. Tahun 2020 menjadi musim yang penuh harapan. Ricky tengah dalam performa terbaiknya, dan Persebaya sedang membentuk tim yang solid. Namun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dan Liga 1 harus dihentikan sementara. Momentum Ricky terhenti. Meski kecewa, ia tidak larut dalam kesedihan. Ia tetap berlatih mandiri di rumah, menjaga kebugaran dan fokus. Ketika Liga kembali bergulir di musim 2021, Ricky tampil lebih matang. Ia menjadi motor serangan Persebaya dan makin sering disebut-sebut sebagai salah satu gelandang terbaik di Indonesia. Komentator mulai mengangkat namanya. Analis menyebutnya gelandang modern, dan pelatih lawan mulai mewaspadai pergerakannya. Puncaknya datang saat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong,
memasukkan nama Ricky dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan. Ini adalah mimpi masa kecilnya mengenakan seragam merah putih dan membela Garuda. Ketika kabar itu tiba, Ricky hanya bisa menangis. Ia menelepon ibunya di Merauke dan berkata, "Bu, Ricky dipanggil timnas." Ibunya terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara bergetar. "Terima kasih, Tuhan, perjuanganmu tidak sia-sia. Nak, panggilan timnas bukan akhir, tapi awal dari panggung yang lebih besar." Ricky tahu bersaing di timnas bukan hal mudah, tapi ia siap. Ia bukan lagi anak kecil yang bermain bola tanpa sepatu di lapangan becek. Kini, ia adalah gelandang utama di klub besar dan siap membawa semangat Papua ke level yang lebih tinggi. Masuknya Ricky Kambuaya ke skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae yang menjadi momen bersejarah dalam hidupnya. Ia bukan hanya dipanggil sebagai pelengkap latihan, tapi benar-benar dipercaya untuk tampil di laga internasional. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai Ricky punya kualitas khas yang jarang dimiliki gelandang lokal. Keberanian membawa bola ke depan, kecepatan dalam transisi, dan ketenangan saat mengambil keputusan. Debutnya bersama timnas datang di pertandingan uji coba menghadapi Afghanistan dan Oman jelang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di tengah tekanan bermain di level internasional. Ricky tampil tenang. Ia mencuri perhatian lewat gerakan, tanpa bola yang cerdas dan kerja keras sepanjang laga. Meski Indonesia kalah di laga itu, nama Ricky mulai disebut sebagai gelandang masa depan timnas. Namun, puncak performa Ricky datang pada gelaran EFF Suzuki Cup 2020 yang digelar pada akhir 2021 karena pandemi. Di turnamen itu, Ricky tidak hanya menjadi pemain pelapis, ia menjadi tulang punggung lini tengah timnas. Dalam formasi 4-2-3-1 ala Shin Tae-yang, Ricky diplot sebagai gelandang serang atau box-to-box yang bertugas menekan lawan sekaligus membangun serangan. Laga demi laga, Ricky tampil luar biasa. Lawan-lawan seperti Malaysia, Vietnam, hingga Singapura dibuat kerepotan dengan pergerakannya. Dalam laga krusial melawan Malaysia, Ricky mencetak gol pembuka lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Gol yang menjadi pembakar semangat tim hingga akhirnya menang 4-1. Sorotan pun datang dari berbagai penjuru. Media menyebutnya sebagai penggerak mesin timnas, sedangkan pengamat sepak bola menilai Ricky sebagai simbol kebangkitan pemain lokal. Ia bermain tanpa takut, penuh semangat, dan tetap disiplin taktis kombinasi yang jarang ditemukan di skuad sebelumnya. Indonesia akhirnya masuk ke final EFF 2020. Meski harus mengakui keunggulan Thailand, namun penampilan Ricky di turnamen ini membuat namanya melejit. Ia dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia dalam turnamen itu. Banyak yang menyebut Ricky sebagai salah satu alasan mengapa timnas kembali punya harapan besar. Setelah turnamen itu, Ricky jadi langganan starter timnas. Ia tak hanya bermain di ajang regional, tapi juga tampil di babak kualifikasi Piala Asia dan FIFA McDill. Pelatih Shin Tae-yang mempercayainya sebagai bagian dari fondasi regenerasi timnas Garuda. Kepercayaan itu dibayar Ricky dengan performa konsisten dan kerja keras tanpa lelah. Di luar lapangan, Ricky tetap rendah hati. Ia tak berubah meski sudah menjadi pemain nasional. Keluarganya di Merauke, mengingatkan adik-adiknya untuk belajar dan tidak menyerah pada hidup. Kalau saya bisa sampai ke timnas dari Merauke, kalian juga bisa sukses di jalan kalian sendiri, begitu katanya. Setelah bersinar di Piala AFF 2020 dan menjadi pilar utama timnas Indonesia, Ricky Kambuaya menghadapi fase baru dalam karirnya, menjaga konsistensi di level tertinggi. Ia sadar bahwa menjadi bintang sesaat itu mudah, tapi tetap bersinar di setiap musim adalah perjuangan yang sesungguhnya. Tahun 2022, Ricky mengambil langkah besar dengan bergabung ke klub besar lainnya Persib Bandung, klub dengan sejarah panjang dan basis supporter luar biasa. Bobotoh menjadi tantangan baru baginya. Disinilah Ricky harus membuktikan bahwa dirinya bukan hanya bintang sesaat dari turnamen internasional, tapi pemain yang bisa diandalkan setiap minggu. Persaingan di Persib sangat ketat. Di lini tengah,
Ada banyak pemain top lokal dan asing yang siap bersaing. Tapi Ricky tidak gentar. Ia bekerja keras, menjaga kebugaran, dan meningkatkan aspek permainannya. Ia mulai memperbaiki akurasi operan, menambah variasi tendangan, dan lebih sabar dalam menjaga ritme permainan. Penampilan Ricky bersama Persib cukup konsisten. Ia kerap dipercaya sebagai starter dan menjadi bagian penting dari strategi tim. Meskipun tidak selalu mencetak gol, perannya dalam menjaga tempo dan mengatur alur serangan sangat vital. Di balik layar, ia dikenal sebagai pemain yang rajin, tidak banyak tingkah, dan selalu haus belajar. Kiprahnya di klub membuatnya tetap masuk dalam skuad timnas di berbagai agenda, termasuk kualifikasi Piala Asia dan FIFA McD. Dalam beberapa kesempatan, ia juga dipercaya mengenakan ban kapten saat laga uji coba. Bagi Ricky, mengenakan ban kapten timnas adalah sebuah tanggung jawab besar yang tak pernah ia bayangkan saat kecil dulu bermain bola di lapangan becek Meroka. Namun, perjalanan karier tak selalu mulus. Cedera, tekanan publik, perubahan pelatih semua itu sempat menghantamnya. Tapi Ricky punya pegangan kuat, keluarga, doa, dan tekad untuk terus berjuang. Ia tidak ingin hanya menjadi catatan indah dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ia ingin menjadi contoh nyata bahwa mimpi bisa dicapai siapa saja, dari mana saja. Di luar lapangan, Ricky mulai aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Ia beberapa kali pulang ke Papua, berbagi pengalaman dan motivasi kepada anak-anak muda di kampung halamannya. Ia membangun lapangan kecil bersama warga, menyumbang perlengkapan bola, dan memberikan semangat kepada generasi baru. Saya ingin ada Ricky Kambuaya lain dari Papua, ujarnya suatu kali. Kini, Ricky Kambuaya bukan hanya pemain bola. Ia adalah inspirasi hidup bagi banyak anak muda Indonesia. Sosok yang membuktikan bahwa asal dari daerah terpencil, bukan penghalang untuk bersinar di panggung nasional dan internasional. Ia adalah bukti nyata bahwa kerja keras, doa, dan keyakinan bisa membawa seseorang melampaui batas-batas yang dulu dianggap mustahil.